Kejadiannya saya itu tersesat. Nah, jarak antara Masjid Nabawi dan hotel itu kurang lebih sekitar 500 meter atau setengah kilo. Saya itu bisa mengingat tempat-tempat gitu. Kalau ini ke sini, ini saya udah tahu. Menurut saya gampang kok ingat. Nah, ada rasa sombong dalam saya itu terpisah dengan teman-teman saya. Pas pulang, saya bingung. Nah, ini di mana ya kondisinya? Kok kayak aneh nih, kayak nggak pernah saya ngelihat pertama waktu pas saya lewat gitu, pas lewat aneh gitu, sesuatu yang nggak di mana. Hotel itu nggak kelihatan. Yang saya patokin hotel yang tanda itu untuk tanda beloknya itu nggak kelihatan sama sekali. Saya nyasar nih, model istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak, langsung saya buka mata. Subhanallah, tuh nggak? Itu hotel depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sultan Misteri. Oke, di sini saya akan menceritakan lagi seputar di Tanah Suci. Oke, ini kebetulan ceritanya terjadi pada saya sendiri ya. Jadi kejadiannya saya itu tersesat di kebetulan itu di Madinah ya, kondisinya di Madinah waktu itu. Oke, gimana kronologinya saya bisa tersesat? Kita dengarkan kronologi. Masuk kejadiannya ya, di kronologinya ini saya kebetulan berangkat haji tahun 2005. 2005 saya masih bujangan, umur masih 24 tahun. Jadi 24 tahun saya udah berangkat. Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2005 itu. Jadi umur saya baru 24 tahun dan masih bujangan, belum nikah ya. Oke, di sini saya ceritakan saya tersesat di Madinah. Kenapa bisa seperti itu ya, ntar saya ceritakan deh urutannya. Alhamdulillah saya udah berangkat. Kebetulan waktu itu saya dengan rombongan tuh setelah di Mekah langsung melaksanakan langsung lanjut ke Madinah. Waktu pelaksanaan di Madinah saya datang itu sekitar siang Jumatan langsung di Masjid Nabawi. Oke, dari Masjid Nabawi itu langsung tinggal ke hotel. Nah, jarak antara Masjid Nabawi dan hotel itu kurang lebih sekitar 500 meter atau setengah kilo. Hitungannya dekat ya. Kalau Masjid Nabawi itu kan emang dekat-dekat hotel-hotel, emang udah di masjid itu dikelilingi dengan hotel-hotel ya. Jadi hotelnya juga udah bagus-bagus. Waktu itu 2005, apalagi kalau sekarang ya mungkin lebih bagus-bagus lagi hotel-hotelnya. Oke, 2005 itu saya biasa kalau di Jakarta ini kemana-mana itu saya itu bisa mengingat tempat-tempat gitu. Kalau ini ke sini, ini saya udah tahu. Maksudnya gampang mengingatnya. Misalnya saya dari sini mau ke daerah Tangerang, lewatnya sini saya tuh cepet ngingetinnya ya. Sekali balik aja, besok balik lagi tuh jalannya bulak belok bisa mengingatkan. Nah, kondisinya saya seperti itu. Nah, waktu pas di Masjid Nabawi itu biasa kan kita sholat terus berjamaah. Nah, waktu awal-awal, waktu sholat Jumatnya saya kan sholatnya di Masjid Nabawi, langsung pulang ke hotel. Nah, setelah pulang ke hotel, saya kan ngerasa dari sini ke sono deket doang, paling cuma setengah kilo gitu kan, deket. Jadi cuma lurus langsung belok kiri, nyampe lempengan Masjid Nabawi itu langsung. Jadi menurut saya gampang kok inget. Nah, ada rasa sombong dalam pikiran saya. Karena saya ngerasa, saya udah biasa ngingetin tempat lokasi itu sangat gampang menurut saya. Nah, ada rasa sombong seperti itu. Dan akhirnya suatu saat saya sholat asar berjamaah bareng rombongan. Bareng tuh, ada sekitar 5 orang. Ada 5 orang ya sama teman-teman saya. Berangkat, jadi lurus, langsung belok kiri, langsung lurusannya itu pas persis Masjid Nabawi. Oke, nah pas sholat asar itu, saya tuh terpisah dengan teman-teman saya. Jadi saya ngerasa saya, tadi gue bisa pulang sendiri, cuma situ juga deket. Nah, kebetulan saya akhirnya memisahkan diri, bilangnya saya duluan aja ya, saya mau kesini belanja dulu, lihat dulu ya. Saya senangnya kan keliling-keliling, lihat dulu situ. Nah, pas pulangnya saya pulang, padahal lurus doang langsung belok ke kanan kalau dari Masjid Nabawinya. Nah, pas pulang, saya bingung. Nah, ini di mana ya kondisinya? Kok kayak aneh gitu? Maksudnya aneh, emang saya baru pertama kali, cuma daya inget saya, yang saya tahu tuh gampang. Dan kebetulan udah saya ingetin, ada hotel ini gitu. Nah, ntar dari hotel itu tinggal belok. Nah, biasanya saya punya ada patokan satu kunciannya. Dari situ langsung belok. Oke, dari situ. Nah, nggak tahu pas waktu itu saya jalan-jalan, padahal kondisinya lurus juga sama. Nah, pas saya bilang, ini di mana ya? Kok kayak aneh, kayak nggak pernah saya ngelihat pertama waktu pas saya lewat gitu. Pas lewat itu kan dari duhur kan balik langsung menuju asar juga kan saya lewat situ. Pas pulangnya ke arah hotel, saya bingung. Ini udah nyampe mana ya? Bingung. Ini di mana ya? Kayak aneh gitu, sesuatu yang nggak di mana. Hotel itu nggak kelihatan. Yang saya patokin hotel yang tanda itu untuk tanda beloknya itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak mudeng lah pokoknya intinya. Ini di mana? Cuma bingung. Ini di mana? Astagfirullahaladzim. Saya sampai astagfirullahaladzim. Saya nyasar nih. Model sampai panik seperti itu. Nah, semenjak itu terbesit dalam pikiran saya langsung istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai berapa kali tuh? Sampai menjemin mata, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus istighfar terus. Karena takut ya, karena namanya kita baru ke Madinah, kita kemana nih? Takut nyasar ya. Kalau untuk sekarang waktu pelaksanaan haji mungkin pengurus-pengurus udah banyak ya, petugas-petugas haji yang tersebar di mana-mana. Kalau dulu kan 2005 masih sedikit petugasnya. Jadi ini di mana ya? Mana pas lagi musim haji, jadi rame gitu kondisinya itu. Ini di mana ya? Langsung saya istighfar terus, istighfar. Pas istighfar keberapa, waktu udah banyak, langsung saya buka mata. Subhanallah, tau nggak? Itu hotel depan mata. Astagfirullahaladzim. Makanya itu hotel persis depan mata, nggak kelihatan. Patokannya yang ingin saya sapa, patokannya hotel A. Hotel A nya tuh nggak kelihatan waktu pas saya. Padahal saya kemudian di mana ya? Perasaan di sini. Cuma di mana gitu? Kok nggak ada hotel itu yang saya cari? Hotelnya mana patokannya? Taunya pas kemudian saya istighfar, hotelnya itu depan mata, seberangnya gitu. Jadi saya udah tahu acaranya di belah sini. Ini jatahnya waktu banyak pas belok nih. Cuma patokannya mana gitu kan? Yang saya lihat hotel itu nggak kelihatan. Subhanallah. Makanya dalam hati gitu, kalau kita berangkat haji dan umroh itu hati harus bersih, itu emang seperti itu ya. Yang waktu itu namanya masih muda ya, ada rasa sombong, gitu aja gampang. Dari sini ke sana dekat coba pas setengah kilo, ngapalin juga gampang gitu kan. Kondisi seperti itu. Itu nggak terucap ya. Itu nggak terucap, cuma ada terbersih dalam hati doang. Pikiran seperti itu, sombongnya dalam hati. Cuma kenapa bisa kejadian seperti itu? Subhanallah. Jadi Allah tuh benar-benar maha halus. Apa yang ada terbersih dalam hati itu benar-benar jangan sampai terungkap. Apalagi kita ngomong. Makanya di tanah suci itu harus benar-benar bersihin hati, benar-benar ya. Itu pengalaman dari saya. Mudah-mudahan dari teman-teman yang ngeliat cerita ini sebelum berangkat haji atau berumroh benar-benar harus dibersihin hati. Nggak ada rasa ujub, ria, sombong, takabur dalam hati, benar-benar harus dinolin sama sekali ya. Ya mudah-mudahan lah teman-teman nggak ngelaksanain seperti itu, jadi dapat hal-hal yang bagus, nggak dapat hal-hal seperti saya, hal-hal yang jelek ya. Ada rasa terbersih, rasa sombong sedikit aja langsung dilihatkan sama Allah seperti itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan menjadikan iktibar atau pelajaran buat kita untuk lebih baik lagi dalam menata hati kita, dalam menata hidup kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.